Halo Mbak. Ya silakan kakak, pertanyaannya apa? Oh ya, saya Makasih mau Tok nanya. Kuriko. Makasih Hendra. Saya mau nanya, kan itu katanya eh Tuhannya Mbak bisa menghidupkan orang mati yang hidup kekal ya. Iya, hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati karena dialah pemilik kehidupan, Tuhan yang sejati. Kira-kira selama Mbak hidup di dunia, ada nggak yang udah hidup terus yang udah mati terus dihidupkan kembali? Ada kesaksian dulu teman gereja kita. Bukan dulu, selama Mbak hidup ada nggak lihat yang mati itu dihidupkan kembali? Ya kalau saya melihat langsung secara kasat mata belum ada, tapi kalau kesaksian dari teman gereja ada. Teman gereja Mbak itu melihat. Ya orang dia yang mati sendiri, dia mati karena ada sesuatu hal yang mau disampaikan Tuhan kepada beliau. Sampai sekarang apa dia masih hidup? Iya masih. Di agama saya pun contohnya kayak Nabi Isa ya, itu juga bisa bisa menghidupkan orang mati. Apa itu bisa juga disebut Tuhan? Oke, karena kita sekarang sudah diskusi by kitab. Kalau boleh tahu siapa yang dibangkitkan Nabi Isa kalau memang betul-betul Nabi Isamu itu membangkitkan orang mati? Siapa namanya? Ada sahabatnya. Terus ada seorang, kalau nggak salah itu janda ya, yang punya anak. Itu Di mana tertulis? Di mana tertulis dalam itu kitab tertulis saudari? Di Al-Quran kita itu juga ada disebutkan di Islam. Ya di Al-Quran di surah berapa ayat berapa Nabi Isa membangkitkan anak janda? Bentar ya Mbak. Ya silakan. Kalau untuk Yesus sendiri yang dibangkitkannya siapa? Dan di jelas. ayat berapa gitu? Ya, karena gini ya, saya kasih kamu contoh. Kalau saya mengatakan tadi cerita saya itu betul atau tidak, ya kan itu hanya Tuhan lah yang tahu ya. Karena gini, saya juga bisa cerita, kakek saya bisa membangkitkan orang mati, tapi nggak tahu siapa namanya, kapan kejadiannya, siapa saksinya, itu bisa saja saya berbohong ya, karena nggak jelas. Data-datanya nggak jelas, saksi-saksinya nggak jelas, nama yang dibangkitkan juga nggak jelas gitu kan. Nah kalau Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia membangkitkan Lazarus, Yohanes 11. Saksinya Marta, Maria, orang Farisi, dan para rasul. Di Lukas 8, Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadat. Saksinya adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga orang tua anak itu. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengutus para rasulnya, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Rasul Petrus membangkitkan Tabita yang tertulis di Kisah Para Rasul 9. Rasul Paulus membangkitkan anak muda yang jatuh dari soto yang namanya Eutikus di Kisah Para Rasul 20. Dulu sebelum Tuhan Yesus datang berkenosis, dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dia mengutus Nabi Elia, Nabi Elisa ya. Nabi Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem yang ditertulis di kitab Raja-Raja, dan juga Nabi Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Jadi jelas nama-namanya dan juga saksi-saksinya. Itu buktinya Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan sesuai dengan firman-Nya di Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Nah sekarang kalau memang betul Nabi Isamu itu membangkitkan orang mati, siapa nama yang dibangkitkan? Bentar. Mana? Pipa lah. Sebentar ya Mbak. Terima kasih Tok Riko.
Ingat ya, Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Tapi ya Mbak, kalau di Islam itu Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Itu kalau di Islam ya. Kalau kamu menyamakan, kamu harus terima dong konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya kalau disamakan, ada satu yang benar, ada satu yang salah di kedua kitab ini yang menceritakan tentang Nabi Isa yang kamu sebut Yesus Kristus. Harus terima konsekuensi logis. Nah, dari mana kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar? Kita tracing berdasarkan fakta sejarah. Nanti kalau saya tanya tentang sejarah Nabi Isamu, pasti kamu nggak bisa jawab. Pasti kamu bingung. Sekarang kamu tunjukkan dulu siapa nama yang dibangkitkan Nabi Isa. Namanya di sini nggak tercatat ya Mbak. Cuman itu dia ada bilang sahabatnya, terus wanita itu janda. Ya, di mana? Di mana wanita janda? Di mana tertulis bahwa di dalam Quran Saudari Nabi Isa membangkitkan wanita janda atau sahabatnya? Tadi ada banget. Ada. Gitu. Ya tuh tadi. Sambil menunggu ya, kita nyanyi lagu ya supaya nggak vakum. Ya, sambil menunggu Seruni mendapatkan jawaban. Boleh. Ya, kita nyanyi nih. Kita tunggu ya jawabannya ya. Siapa yang dibangkitkan Nabi Isa itu? Betul nggak ada sahabatnya atau wanita janda ya? Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Pencipta. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Pencipta. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus Kristuslah Sang Pencipta yang Maha Kuasa ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus membangkitkan orang mati, jelas namanya, siapa saksinya, jelas saudaraku. Itulah data yang valid. Nah, kalau tidak ada namanya, siapa saksinya, saya juga bisa klaim, oh, opung saya membangkitkan orang mati loh. Namanya siapa nggak tahu, ya kan? Siapa saksinya nggak tahu. Ya bisa saja saya itu bersaksi dusta saya gitu. Sayanya, bukan saya bilang si Seruni ya. Itu kalau dikaitkan ke diriku yang mengaku-ngaku, oh opung saya, kakak saya juga pernah membangkitkan orang mati. Siapa namanya? Saya bingung, nggak tahu siapa namanya, siapa saksinya juga. Ya itu bisa jadi saya bersaksi dusta ya kan. Oke, lama kali seru nih ya. Mana nih? Makasih Tok Kuriko ya. Di mana Nabi Isa membangkitkan wanita janda atau sahabatnya tertulis dalam kitab Saudari dalam Al-Quran. Ya, silakan. Buka mikrofonnya, Kakak. Di sini menurut para ahli tafsir, Nabi Isa itu menghidupkan 3 orang yang baru meninggal pada hari itu juga. Yang pertama itu Loh, kok ngelek ya? Wah, sayang sekali nih. Dia bilang Lazarus. Di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Nabi Isa membangkitkan Lazarus? Tertulis jelas di dalam kitab Saudari. Nabi Isa membangkitkan Lazarus. Tadi kan mau ngomong Lazarus